niatnya yang tadi tuh kan ya. Niatnya yang tadi. Ya. Nanti habis, cuma taruh dekat situ, dibuka tutupnya, tapi taruh di sana. Selesainya diminum. Aku ada sekalian apa ada? Hadap sini. Ada kamera mas? Hadap kamu. Pegang, bisikin, nggak bisa. Terus. Wes, nah lungguh. Yakin lo ya, siap yo, nggak tinggal soalnya. Nanti teriak kalau ada apa-apa. Aturin kameranya yang bagus. Dan kebutuhan lighting di mana? Mas gentanya duduk kan? Duduk, ada sini. Kalau duduk segini. Dari sana kasih cahaya nggak? Perlu nggak? Nggak usah. Ini nih yang mesti dikasih cahaya. Kurang. 2. Nah gini nih. 1, 2. Lo masukin on positioning. Hah? Apa? Duduk dulu aja. Duduk dulu. Saya naik. Jangan, kalau nggak bisa sila nggak apa-apa. Nah, saya naik. Lewis mulai ngomong. Oke? Satu, tak tinggal Mas Yud ya. 1. Nanti kalau sudah teriak. 2, 3, niatnya yang sama. Oke, yuk. Kan di tempat-tempat terus katanya. Rasakan bajunya nggak dingin, dapat bajunya nggak dingin, rasakan tempaan itu lewat gigi jeti. Berubah ke lewat gigi jeti. Senyaman mungkin, nggak oleh dipaksa. Nggak nyaman, dilepas kepalanya. Nggak nyaman, nggak usah ngalih pokoknya. Orang oleh paksa, tidak boleh memaksa. Santai, relax, orang usah bingung posisi kaki, posisi tangan, senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Rasakan, rasanya bau ini koyo ibu musat-musat kepalanya kita waktu masih kecil. Ambekan di mulut saja, nggak usah hidung. Biarkan ngalir. Biarkan ngalir. Santai.
kayak sebenarnya tuh enak banget. Nyawa hilang, nyawa hilang, rasanya nyaman, tambah nyaman. Itu malah turun ngantuk, sekarang ngantuk turun, udah nggak ngantuk, aku menang ya. Ini masih angin, jadi negeri paling masuk itu. Ini dibiarin nyala aja ya, biar epic ya. Kok soalnya, gak rintik-rintik loh bro. Mau pakai kamera? Udah nggak hujan nih? Pakai kameramu ya. Mau talking head begini? Oh iya, gini dong. Apa? Boleh, dikucurin lah boleh. Karena sini ada lampu. Talking head ya. Suaranya? Oh, nggak masuk suaranya. Udah aja. Oke. Akhirnya nanti sampai itu tak pakai ini kan. Nah, Nas, lampunya tolong Nas, ambilin Nas. Aku megang kamera. Gak ngeluh toh? Ngeluh? Apa? Enak toh kan? Ya, nanti lah. Ya, sip. Keren, sobat awam luar biasa. Suwe wi, sakmono mau suwe kan. Ya, aku nemenin iki ya, bentar ya. Kenalan kan. Oke teman-teman, kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman di Candi Tebing Tegalingga. Sebenarnya dari awal kalau saya pribadi sih rasanya udah agak-agak ya bukannya nggak enak ya Pak. Iya, kalau dibandingkan dengan tempat sebelumnya kayak Pura Gunung Kawi yang hawanya sejuk, adem, itu ya beda. Maksudnya perbedaan itu aja yang kerasa, dan kayak
gas yo kayak panas gitu ya, panas ya. Tapi kan memang faktor geografinya juga sih, karena ini kan letaknya memang ada di bawah kan gitu. Sama mungkin sama seperti Mas Genta, pertama kali datang ke sini saya ngeliatnya kok feel-nya nggak enak gitu. Kok isinya kok kayak gini. Saya sempat diskusi sama Mas Panca juga, kenapa kok tempatnya kayak gini, terus Mas Panca jelasin lah dari sisi pengetahuan Mas Panca, oh gini oke, saya terima, oke. Sampai titik akhirnya saya masih pas ada sesi tentang tadi cerita tentang Kebo Iwa, saya masih coba meraba, ini apa benar sih tempat ini dipakai memang untuk itu, apa memang untuk menempa, apa kok isinya barangnya sesuatu hal yang kayak nangkep misal ini lemahnya di kita di mana gitu, nangkep gitu, kayak nangkep oh ini. Terus saya masih penasaran tadi, kebetulan saya tadi posisi sholat maghrib sendirian di sana itu, terus saya ya ngeliatin sesuatu lah, nanti biar digambarin di ilustrasi saja. Intinya ya ada beberapa, sebenarnya sore sudah ngeliat, jadi kalau saya ngelihatnya sore itu banyak kayak orang melotot lah, tapi posisinya kayak segini, lihat tapi banyak, tiap diceruk, tiap di apa itu kayak ngeliat gitu. Di sungai itu kayak ngeliat semuanya kayak posisi ya. Kamar saya cuma apaan sih, bilang saya kan kesini nggak ngapa-ngapain. Dan mungkin kalau pengalaman yang mungkin mendalamnya mungkin kayak barusan kayak di waktu proses melukat kayak gitu kan, mandi dan akhirnya terjadi lagi, muncullah lagi ketakutan saya yang mungkin dari di Gua Garba pun sudah itu juga yang saya rasakan itu kan. Ketakutan saya kan, ini salah satu tato di tangan saya. Ini satu tato di tangan saya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin iya bener kayak ketika tadi sempat duduk di bawah pancurannya, Mas Gedo sempat ya memberikan sedikit kata-kata gitu ya, memang benar berasanya air terjun pancuran itu seperti kayak kamu kayak lagi dilus-lus nih, kayak lus gitu. Ya itu memang saya akui memang berasa, tapi susah maksudnya untuk menemukan, coba kamu tenang, coba kamu temukan ketenangan. Nggak segampang itu juga, maksudnya kan tempatnya seperti ini udahlah, maksudnya aku sebagai orang yang biasa kalau melihat tempat kayak gini beda culture dengan yang kita ketahui pun juga, wah itu udah utang lah, berarti udah utang mental dulu lah kayak gitu kan. Udah, terus pas maghrib itu saya nggak tahu ini ya, masih nggak tahu antara ini apa mata atau api kecil apa, karena saya waktu itu mikirnya masih positif, oh saya pikir itu dupa lah karena Mas Panca masang, karena saya sampai saya lihat, bukan, ternyata dupanya di sini ada beberapa titik, dua itu apa antara mata sama api lah gitu. Terus sama ada sosok pakai apa ya, saya nggak tahu cowok cewek, benar-benar nggak tahu, itu cuma antara itu pakai baju merah gitu. Terus kemudian saya sampaikan ke Mas Genta, harapan saya saat Mas Genta, karena saya waktu itu udah kedapatan apa ya, tahu bahwa oh tempat ini memang ditempa untuk kita lemahnya di mana gitu. Kita lemahnya di mana, dia akan mencoba menunjukkan. Pas saya cerita ke Genta, harapan saya itu Genta akan melihat itu, maksudnya membelokkan. Ternyata sama sekali enggak, ternyata ya balik lagi yang seperti yang kita alami bareng-bareng di Gua Garba, ular itu muncul lagi. Bagi saya sih mungkin ngelihatnya ini posisinya memang nggak ngapa-ngapain, cuma dia kayak menunjukkan eksistensinya, aku ready juga lu bro. Dan ya dingin juga harus dilawan juga, dan ketika udah tak coba fokus kepada pancuran di kepala ini lah, ketakutannya itu muncul lagi. Dan kali ini kan memang dari awal saya memilih posisi duduk, sebenarnya saya sudah memperhitungkan kayak di Gua Garba kan duduknya gini, semua ngerendam ke air. Tadi waktu masuk saya tak perhitungan dulu, jadi saya dicari posisi nyaman, ya udah saya cari posisi nyaman. Tadi kalau nggak salah posisi duduk saya gini mungkin ya tadi ya, gini ini saya tepat di sini ini tiba-tiba
ser muter lagi, muter ya kayak kalau kerasnya hampir ada kayak mulut menganga gitu, tapi nggak gitu, cuma mulut menganga. Ser, saya ini mungkin kayak semacam sosok ular ya. Setelah itu mentas nih, menurut saya nanggung lah ya Mas, aku ceritain sekalian ya Mas, ini aku nanggung juga kalau nggak bercerita. Setelah aku mentas dan aku ganti celana, setelah ganti celana baru, terus pakai baju. Kebetulan momennya apa, saya lagi berdiri di sampingnya Mas Gaduh gitu kan. Saya merasakan sesuatu yang nggak enak aja gitu kan. Kebetulan Mas Gaduh juga lagi bengong gini, Mas kurungu nggak, kurungu itu Mas denger nggak? Ya, yang saya dengar mungkin sampai beberapa detik yang lalu masih terdengar juga orang nyanyi nggak berhenti, cewek. Ya aku nggak tahu itu apa ya maksudnya, dan nggak akan menerka juga. Aku takutnya aku salah atau mungkin itu hanya halusinasiku yang tidak kunjung usai setelah ketakutan tadi. Tapi ya dari tadi aku cuma lihat-lihatan itu karena masih kedengarannya kenceng ya. Aku harap sih memang di atas sana emang lagi ada pagelaran apa itu untuk menenangkan hati saya. Tapi ya mungkin kalau ada jawabannya, nanti jawabannya dari Mas Gaduh. Terus yang tadi memang sudah selesai Mas Genta baju, saya itu pas lagi di sini posisi lagi diam gitu, diam Mas, saya tiba-tiba saya pas refleks lihat ke sana, cepat gitu Mas Genta lihat, denger iya gitu barengan. Ya kayak bukan orang bersandung ya, antara orang-orang nyinden atau apa itu loh. Karena sama dan terus lama. Itu aja sih. Ya itu sih kalau dari saya yang saya rasain, yang saya ini, entah itu apapun, saya tidak berani menyimpulkan apa-apa, saya serahkan balik ke teman-teman. Intinya ya tetap aja ke tempat-tempat seperti ini ya kita posisinya memang harus kuatin untuk mendapatkan diri ke Tuhan, karena apapun itu makhluk, bahkan yang sekarang di belakang mau ngapain itu nggak ada apa-apanya kalau memang kita bisa mendekatkan diri ke Yang Kuasa. Karena apapun itu manusia tetap nomor siji, manusia tetap ini ya toh, manusia tetap inilah santai. Jadi nggak usah digubris yang belakang-belakang itu, biarin, kita yakin lah lillahi ta'ala. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, ini hari sudah memasuki malam hari ya. Jadi setelah kita sempat melakukan ya proses sembahyang masing-masing, Mas Gaduh ya, Mas Panca juga iya, teman-teman yang lain juga pada sembahyang juga, cuma saya yang enggak, sama Ernest. Saya sama Ernest yang enggak. Ya ini kita sekarang udah memasuki sesi malam harinya. Mungkin ini cuma sedikit aja kayak tambahan, kayak lanjutan dari cerita tadi. Khususnya tentang cerita tentang storyline utama kita, yaitu adalah sosok dari Kebo Iwe sendiri. Gitu kan. Kayak di awal tadi kan kita sempat menyinggung bahwasannya di setiap pertapaannya Kebo Iwe selalu mendapatkan satu poin lah ya, di setiap pertapaannya. Ada nilai tambah. Gua Garba sebagai rumah keduanya, terus Gua Gunung Gajah dia mendapatkan kekuatannya yang super luar biasa. Di Pura Gunung Kawi dia mendapatkan kemampuan mengukirnya mungkin lebih disempurnakan lagi, dan Candi Tebing Tegalingga yang belum mendapatkan jawabannya. Masuk saya jawab. Candi Tebing Tegalingga. Jadi sebenarnya sampai sore tadi kita masih bingung, teman-teman kita masih ini apa gitu. Karena ya kita datang feelnya nggak oke lah ya. Nggak oke lagi habis dari Gunung Kawi, oke banget, ini nggak oke banget. Dicari, ternyata memang saya juga diskusi juga dengan sama Mas Panca, ini kemungkinan memang ya banyak hal lah. Di situ akhirnya kita nemu, bahkan juga kita sudah mencoba untuk mengikuti. Sore tadi habis maghrib saya coba mencari sedikit lah dapat informasi ya posisi Napatira sebenarnya seperti apa. Yang akhirnya karena saya nggak kuat, bulan saya kurus, akhirnya Mas Genta yang mencoba nanti diceritakan bahwa sebetulnya di tempat ini memang untuk tempaan sisi lemah, menempa coba. Menempa coba. Ngomongnya itu wis yakin saya wis sudah membuktikan. Jadi memang menempa coba. Jadi dari sini ya memang di tempatnya cobaan, hal ketakutan, hal godaan paling besar. Di tempat itu ya
Walaupun memang akhirnya mendapatkan sesuatu sih setelah lulus tes lah ya. Tes nomor 1. Jadi poin utamanya memang kalau memang mau mendadar cobaan lemahmu ya silakan ke sini kalau mau. Cuma saya sarankan ya ajalah kalau ini biarkan menjadi tetap milik alam. Tapi kalau menurut napak tilasnya ya seperti itu. Memang tempatnya memang godaannya besar ya. Jadi mencari lemahnya kita di sini. Dikasihnya nggak nyaman, nggak apa, nanti yang keluar wujudnya ya mau. Misal kita punya ketakutan atau kita lemahnya lagi kena apa itu mau bahkan muncul secara ya gitu banget gitu ya. Gitu banget maksudnya. Nanti biar Mas Genta di akhir bisa cerita. Intinya itu sih. Dan akhirnya ke Bowiba pun lulus dan mendapatkan sesuatu. Sesuatunya? Ya berbentuk lambang lah, dan lambang itu bisa digunakan sebagai pusaka juga, tapi lambang lah, jadi perlambang ya, lambang stempel buat apa lah, nanti bisa digunakan untuk apa nanti, gunanya untuk apa juga, maksudnya kedepannya untuk Bowiba gunanya untuk apa nanti akan kita lihat selanjutnya gunanya untuk apa, karena kita masih jalan lagi ke beberapa tempat yang lain. Sementara itu dia dapat itu, lulus cobaan, lulus perlombaan terkait dengan godaan dia. Apa ya, cobaannya itu kayak godaan gitu loh, maksudnya yang kayak seperti itu loh. Kayaknya dia mendapatkan sesuatu yang berbentuknya, kalau saya ngomong paling gampang ngomong pusaka lah ya. Tapi pusaka itu fungsinya untuk apa ya nggak tahu, kita lihat aja nanti. Nah, di episode selanjutnya siapa tahu di episode selanjutnya kita tahu, ternyata untuk ini, ya kayak kemarin lah. Bayangan saya tebing Tegalinga itu kayak gua garba atau asik bisa buat ini, ternyata beda ya. Beda. Ketika datang pun udah kerasa bedanya juga. Pas dicoba juga beda. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin ini ya cukup mewakili ya. Cukup ngerasain, cukup rasa itu aja sih. Yes. Kita masih ini masih mencoba mencerna efek. Karena sekarang pun juga masih. Iya. Masih. Nah, nanti talking head aja itu. Nanti talking head aja lah yang ini cerita. Yes, di closing. Oke teman-teman, Mas Genta karena masih ini biar saya yang nutup. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kita selesai di Candi Tebing Tegalinga. Besok kita kemana? Ikuti saja selanjutnya episode video-video selanjutnya. Sekali lagi, kalaupun ada manfaat, ada kebenaran tadi kita berjalan itu semuanya murni kita titipan cerita. Kalau ada kesalahan, ada kesalahan cerita, ada kesalahan kami itu murni karena khilaf kami. Itu saja dari kami. Terima kasih buat semuanya selalu dukung Bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa besok lagi. Sip.
Jadi selamat malam teman-teman. Mungkin di sini saya ingin sedikitlah menceritakan bagaimana pengalaman saya mengikuti teman-teman dari Bumi Nusantara pada saat mengeksplor lah Candi Tebing Tegalinggah. Jadi serunya bagaimana, karena melihat Mas Genta ketakutan lah, itu yang bikin seru. Jujur, jadi mungkin sedikit kalau baru masuk dulu kan awalnya di Candi Gunung Kawi. Jadi dari informasi Mas Gado bahwa di Tegalinggah tuh enak itu pakai yahning lah, bermeditasi. Jadi semangat ke Candi Tebing Tegalinggah. Sampai di sana memang suasananya enak, hening. Pada waktu itu sekitar jam 3 lah kita sampai sana. Habis itu mulai dah 1 jam mungkin setelah sampai sana mulai ada sesuatu, mungkin halu lah karena capek jalan. Cerita dari Mas Gado ada sesuatu lah mungkin kenapa di tempat itu banyak ada, ya bisa dikatakan energi-energi yang kurang baik lah. Mungkin karena tempat itu sering digunakan untuk orang melukat. Jadi kalau kan kepercayaan kepercayaan kami di Bali, jadi orang-orang yang melukat biasanya dia akan mengeluarkan energi-energi yang tidak baik. Jadi yang biasanya akan menempel di beberapa tempat lah yang dia yakini sebagai tempat persinggahan atau tempat sementara sebelum dia menemukan orang yang nantinya akan mengambil dia, seperti itu istilahnya. Kan ada mungkin orang-orang yang suka laku ke tempat-tempat seperti itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan lah, karena biasanya ada yang seperti itu. Jadi pada saat sekitar jam setengah enam di Bali, setengah 6 sore, maunya sih saya sembahyang seperti itu, Trisha Andil lah, seperti bagaimana konsep agama Hindu. Pada saat melukat ini serunya, pada saat melukat saya mendengarkan, mungkin halu lah karena ada gemericik air, saya mendengarkan seperti wanita yang ya bisa dikatakan seperti kidung, kalau bahasa Balinya sendon lah, sinden atau apalah, seperti dia nyanyi zaman dulu, tetapi suaranya itu lembut kali dan ya sedikit sedih lah. Itu saya nggak hiraukan lah karena cuci muka, cuci tangan. Pada saat menoleh tidak sesuai dengan ekspektasi, jujur tidak sesuai dengan ekspektasi, karena dari suaranya itu kayaknya cantik, lembut, tetapi baru lihat visualnya, wow, rambutnya itu acak-acakan lah, kayak bisa digambar kurang baik lah, dari visualnya kurang baik. Habis itu saya ya udahlah, karena mau sembahyang ya tak tinggal. Habis itu sembahyang di percis di depan 2 candi itu sembahyang. Pada saat sembahyang ya di belakang mungkin merasakan, karena saya hadap ke depan tadi, merasakan di belakang tuh kayak banyak ada ya sosok-sosok yang kurang baik lah, sosok-sosoknya seperti mungkin di Bali gede selam, kalau mungkin di Jawa seperti sejenis gondoruo, tetapi ada beberapa yang membedakan lah dari konsep itu di Bali. Seperti mungkin dia tuh penasaran kenapa ada orang yang kesini dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa dari kru dari Bumi Nusantara memiliki energi yang mampu menarik magnet itulah, seperti itu. Jadi pada saat sembahyang saya merasakan ada beberapa hal yang datang. Ya udah saya nggak hiraukan. Kemudian selesai sembahyang, lanjut mencari kayu bakar. Jadi kayu bakarnya itu posisinya di selatan Tebing Tegalinggah, selatan tuh ya. Selatan Tebing Tegalinggah kalau nggak salah ya. Timur, kanan, ya selatan lah. Selatan Tebing Tegalinggah. Di rumpun bambu itu juga ya mungkin halu lah melihat sosok kayak orang sih kurus tapi tinggi tuh. Kurus, tinggi dan nggak enak juga liatnya. Habis itu saya panggil ini temennya Mas Kulit, tak suruh duluan, maunya biar dia tuh loncat duluan. Ternyata saya salah, orang dia mungkin nggak ada magnet, nggak ngerespon gitu loh. Santai aja sih dia jalan. Mungkin halu saya lah karena dia nggak lihat, mungkin halu saya. Habis itu lagi Mas Genta tak ajak ke sana seperti itu. Tapi mulai kayaknya Mas Genta udah nggak enak lah dari lihat ekspresi wajahnya. Udah berarti ya ada sesuatu lah. Kemudian lanjut nanti Mas Genta mau melukat saya udah pesenin Mas Genta, awas nanti ada yang jatuh cinta seperti itu, karena kayaknya wanita tuh lirik-lirikannya tuh
ke arah Mas Genta, mungkin karena magnetnya lah, nggak tahu lah magnet Mas Genta lah. Tahu kan gimana Mas Genta itu, jadi nggak manusia aja yang suka loh, jadi banyak makhluk astral juga yang suka sama Mas Genta ya. Mungkin karena itulah. Jadi sudah saya kasih tahu Mas Genta, oh hati-hati nanti dia jatuh cinta itu. Jadi Mas Genta ya sekedar ketawa aja lah. Mungkin Mas Genta kiranya cantik, karena saya bilang Mas Genta nanti awas jatuh cinta. Habis Mas Genta melukat, ya udah ada sedikit sesuatu lah mungkin yang dia lihat, dia rasakan. Jadi mungkin nggak kurang seru sih karena saya tidak cerita di tempat itu. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena kan banyak teman-teman. Jadi kemudian medannya itu berat, jadi takutnya nanti ada yang merasa nggak kuat, nanti kan nggak bisa ngontrol larinya seperti itu teman-teman. Jadi kemudian versi saya sih, analogi saya kenapa tempat itu angker, satu karena seperti katakan tadi sering digunakan untuk orang tempang-tempang meluka, juga mungkin ada yang laku-laku spiritual dan sebagainya. Yang kedua karena harinya kebetulan kemarin itu adalah Kamis malam Jumat Kliwon lah. Kemarin kan hari Kamis jadi otomatis Jumat, sekarang Jumat Kliwon. Jadi kemarin tuh malam Jumat Kliwon, kalau di Bali ya malam yang dikeramatkan. Dipercaya di sana turunnya Dewi Durga bersama istilahnya apa namanya lah, perencang atau bisa dikatakan anak buahnya lah. Konsepnya seperti itu. Jadi saya juga tidak berani cerita di sana karena kepercayaan kami di Bali, apabila makhluk asal itu dibicarakan dia akan merasa ego. Jadi dia merasa, oh kita takut ini. Jadi dia akan berusaha mewujudkan dirinya, kemudian mengeluarkan sesuatu yang membuat kita itu malah takut dan istilahnya membuat kita tuh semakin turun energinya. Sebenarnya konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sedikitlah gambaran untuk teman-teman yang ingin ke sana seperti itu ya, lebih enaknya sih nggak malam ke sana karena takutnya nggak ada sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu, karena di sana banyak energi yang kurang baik lah yang sedang mencari tempat untuk pengakuan, mungkin bahasa luarnya seperti kodam lah, jadi tempat seperti itu. Mungkin itu aja sih teman-teman, semoga lah nanti next di selanjutnya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dalam artian kita sih kesini membantu teman-teman Bumi Nusantara untuk mengungkap sejarah yang tujuannya sih mencari sesuatu yang ya pure sejarah sih seperti itu. Tapi karena kembali lagi tanah Bali adalah tanah yang ya lumayan angker lah, mungkin dimanapun lumayan angker, mungkin karena teman-teman jadi dari Jawa tuh energinya ya beda dengan di Bali mungkin seperti itu. Mungkin ada makhluk Bali itu ingin menunjukkan bahwa saya tuh ada loh seperti itu, dan saya tuh ada dan saya mungkin yang lebih tinggi, itu dia merasa seperti itu sih teman-teman. Mungkin itu aja. Jadi mohon maaf apabila saya ada kesalahan dari penyampaian. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Pemerahayu. Ya terkait dengan Gua Lawa, kita tahu sendiri bahwa kemarin ada cerita di Gua Garba kan ada terowongan yang tembus. Mohon maaf nggak bisa ditampilkan ya terowongannya. Memang ada mitos bahwa itu tembus ke Gua Lawa, tapi bukan tembus secara fisik sih sebetulnya. Sebetulnya hanya kalau di dalam itu sebetulnya terowongannya di Gua Garba itu kanan dan kiri itu kemana, kanan ke Gua Lawa memang. Jadi prosesnya ke Boyo di sana itu memang proses perjalanan dari Gua Garba ke sini itu prosesnya bukan proses secara fisik. Dia duduk di situ di bawah di dalam itu untuk dia tembus ke belakang. Jadi teman-teman lihat yang dari atas lubang. Itu sih sebetulnya.